Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial proses manufaktur Laboratorium Sistem Manufaktur. Pada video kali ini, teman-teman akan belajar cara menggunakan software Ultimaker Cura yang akan digunakan pada proses 3D printing. Ultimaker Cura merupakan software yang biasa digunakan untuk mencetak sesuatu pada 3D printer dengan format akhir yaitu G-code. Oke, langkah selanjutnya teman-teman klik download, kemudian klik download anyway, kemudian klik save, lalu tunggu sampai proses download itu selesai. Baik, setelah selesai mendownload file dari Ultimaker Cura, klik aplikasi, klik setup dari Ultimaker Cura, kemudian akan muncul settingan seperti ini. Kemudian klik next, kemudian klik agree pada lisensi agreement, kemudian pada choose install location teman-teman harus menyiapkan space sekitar 708,2 MB gitu. Kemudian klik next, kemudian klik next pada choose start menu folder, kemudian checklist semua kotak pada choose komponen. Setelah selesai men-checklist semua kotak pada choose components, klik install, lalu tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, checklist bagian run Ultimaker Cura, kemudian klik finish. Kemudian setelah masuk pada homepage dari Ultimaker Cura, klik get started, kemudian pilih agree pada user agreement, kemudian pilih next, kemudian pilih skip. Baik, selanjutnya pada bagian ini pilih add non-tracker printer, kemudian pilih printer yaitu, kemudian pilih Creative 3D, kemudian pilih Creality 3D CR10S Pro. Kemudian kita checklist, kemudian kita pilih next. Pilih next lagi, pilih next, pilih next. Mungkin jika lebih cepat bisa diklik skip, kemudian klik finish. Baik, teman-teman sudah masuk pada tampilan dari printer Creality CR10S Pro yang akan digunakan pada praktikum proses manufaktur. Jika sudah, teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke menu file, kemudian klik open file dan memilih desain 3D yang ingin dibuka. Sebelumnya, pastikan desain yang telah dibuat disimpan dengan format STL. Kemudian klik open dan bisa dilihat bahwa part modenya sudah ada pada alas atau bed printer. Di pojok kiri bawah terdapat ukuran dari part atau objek yang akan dicetak. Teman-teman dapat memutar arah atau memindahkan objek tersebut dengan mengklik bagian kiri pada part tersebut. Kemudian dapat beberapa menu seperti move scale, digunakan untuk memindahkan partnya. Selanjutnya skill digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran partnya. Kemudian snap rotation digunakan untuk memutar part dengan sumbu X, Y maupun sumbu Z. Pada part ini kita akan memutar part ke arah sumbu Y. Untuk ubah print setting, klik pojok kanan atas, pilih custom, kemudian pilih garis, dan ubah menjadi all. Teman-teman dapat mengetahui pengaturan mengenai quality
quality, walls, top or button, infill, material, speed, dan seterusnya. Yang pertama yaitu quality. Quality dapat mengatur kualitas hasil dari 3D print dari desain yang telah dibuat. Untuk ketentuan lebih lengkap dan detail akan diberikan oleh asisten saat praktikum berjalan. Selanjutnya untuk walls. Walls dapat mengatur kulit terluar dari produknya, seperti ketebalan wall thickness pada umumnya adalah 0,8 hingga 1 mm. Yang ketiga yaitu top or bottom. Top or bottom dapat mengatur layar atas dan juga layar bawah. Selanjutnya untuk infill dapat mengatur kerapatan dari isi print produk. Untuk infill density di sini dibuat untuk 100%. Dan untuk infill line distance-nya diubah menjadi 2 dan infill pattern-nya menjadi gyroid. Infill pattern diatur menggunakan gyroid karena termasuk yang terkuat daripada yang lainnya. Dapat menyekol satu sama lain. Jika tidak ada infill, maka produk tidak akan terbentuk. Selanjutnya, pada material dapat mengatur suhu sesuai dengan material yang digunakan. Dalam melakukan 3D print, suhu yang digunakan adalah 200 derajat Celcius. Untuk speed, dapat mengatur kecepatan 3D print, semakin cepat hasilnya maka semakin kurang bagus. Untuk cooling, digunakan untuk mengatur kecepatan fan atau kipas, mendinginkan mesin 3D print, dan kemudian support. Untuk fluid pad edition biasanya menggunakan tipe rough. Oke, setelah semuanya kita akan ke slice untuk melakukan estimasi dalam melakukan print produk. Setelah kita klik slice, kita dapat melihat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan print pada part yang akan kita print. Selanjutnya, untuk melihat visual setting, kita dapat klik preview, di mana terdapat preview type dan color di sini. Untuk melihat representasi warnanya, yang pertama yaitu warna biru atau helper. Helper adalah penunjang dari 3D print. Tanpa adanya helper, produk tidak akan sebagus hasil dari produk yang menggunakan helper. Selanjutnya yaitu warna oranye atau extruder. Warna oranye adalah keseluruhan dari printan produk kalian. Jadi ibaratnya extruder, jadi ibaratnya adalah tempat dekornya PLA. Selanjutnya yaitu warna merah atau shell. Warna merah atau shell digunakan untuk melihat infill. Baik, yang terakhir di sebelah kanan terdapat pengaturan untuk layarnya. Sebelum masuk kepada proses pengeprintan, teman-teman harus tahu terlebih dahulu mesin 3D print yang akan kita gunakan. Berikut merupakan alat bantu yang digunakan dalam penggunaan mesin 3D print. Yang pertama yaitu beckelscope yang digunakan untuk menyekop dan mengambil hasil 3D print pada printer bed. Yang kedua adalah tang diagonal yang berfungsi untuk memotong filamen atau PLA sehingga ujung dari PLA bisa runcing untuk dimasukkan ke dalam extruder. Selanjutnya, untuk komponen pada mesin 3D print, yaitu yang pertama adalah filamen, dan filamen yang akan kita gunakan berjenis PLA. Selanjutnya, ada frame 3D print, lalu ada extruder yang berfungsi sebagai tempat alur keluar PLA menuju nozzle. Kemudian ada nozzle yang berfungsi sebagai tempat dikeluarkan PLA yang sudah dipanaskan. Selanjutnya ada cooling fan untuk mengatur suhu pada nozzle agar sesuai dengan titik leleh pada PLA. Kemudian ada printer bed yang berfungsi sebagai terbentuknya 3D mold yang akan di-print. Dan yang terakhir ada display screen yang digunakan untuk mengatur setting dan perintah yang akan dipakai pada mesin 3D print. Selanjutnya, setelah melakukan setting dan save file pada Ultimaker Cura, praktikan dapat langsung menyalakan 3D print. Setelah itu, menaikkan suhu nozzle. Masukkan filamen PLA ke extruder, lakukan leveling untuk menyamakan nozzle dengan printer bed.
Lakukan measuring untuk menentukan batas-batas area pada percetakan 3D mold. Nah, setelah selesai melakukan proses setting pada mesin 3D Print, teman-teman bisa langsung menancapkan kabel HDMI dari mesin 3D Print ke laptop teman-teman. Kemudian, setelah klik start, maka mesin 3D Print akan mulai bekerja. Setelah proses pengerpinan selesai, teman-teman bisa mengambil 3D mode dengan menggunakan backup. Satu tangan kita akan digunakan menahan print board, kemudian ambil 3D mode untuk mencongkel pinggiran.